Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Iya, Bu Pak Karpus. Selamat siang Ibu. Gimana Bu? Pak sehat semua? Sehat Bu, alhamdulillah. Amin, sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai percakapan coaching ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Ibu Lia sebagai coach dan Bapak Karpus sebagai coaching. Nah, kepada Bu Lia, kira-kira dalam percakapan coaching ini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ini apa aja, Bu? Yang saya ingin kembangkan dalam praktek coaching ini, yang pertama adalah kemampuan dalam mendengarkan, kemudian dan memberikan pertanyaan berbobot. Cuman nanti saya akan fokus ke mendengarkan dulu, Bu, karena jika saya bagus dalam kompetensi mendengarkan, insya Allah saya akan bisa membantu memberikan solusi bagi permasalahan dari coach saya. Begitu kira-kira. Oke, baik. Berarti dalam percakapan coaching ini, Ibu yang ingin dicapai sebagai pendengar itu adalah ingin mendengarkan coachnya supaya nanti bisa memberikan ide-ide baru dan bisa memberikan solusi kepada coach ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi saya berusaha mendengarkan dulu gitu. Baik. Baik. Apakah Ibu Bapak sudah siap? Jika sudah siap untuk waktu selanjutnya saya persilakan. Ya, silakan dimulai Pak Karpus. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Apakah Ibu? Ya. Apakah Ibu memiliki waktu sebentar? Saya ada perlu sama Ibu. Silakan Pak. Saya sedang tidak ada kesibukan. Jika Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa saya bantu, insya Allah. Gimana Pak? Iya Bu. Saya ada sedikit masalah dengan murid saya. Iya. Namanya si Aldo. Aldo ini Pak. datang ke sekolah, itu nampak tidak bersemangat Bu. Dan itu saya lihat bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi selama 1 semester ini saya lihat dia banyak murung, melamun, tidak semangat seperti itulah. Begitu ya Pak. Saya minta bantuan Ibu untuk menyelesaikan solusi saya ini. Permasalahan saya ini. Jadi tujuan pembicaraan Bapak adalah untuk supaya saya bisa membantu Bapak dalam mencari solusi bagi permasalahan Bapak terhadap Aldo tadi ya Pak ya? Betul Bu. Ya, jadi saya ingin bertanya Pak, apakah Aldo ini di semua mata pelajarannya mendapatkan nilai rendah? Atau ada satu mata pelajaran yang nilainya itu agak lumayan lah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain? Apakah demikian atau bagaimana? Kalau dilihat dari segi pelajarannya memang Bu, saya lihat itu rata-rata nilainya memang di bawah KKM. Dan dia jauh sekali ketinggalannya dengan teman-temannya. Itulah yang membuat saya itu merasa khawatir terhadap anak ini karena pengaruh dia tidak semangat dalam belajar itu. Iya ya Pak.
Jadi bagaimana Bapak tahu alasannya si Aldo ini kenapa kok tidak bersemangat nih? Apakah Bapak sudah menyelidikinya? Memang kalau saya lihat Bu, anak Ya. ini si Aldo ini ketika saya tanya, saya teliti anak ini ya dari sekian bidang studi yang dia di bawah ke kami itu ada satu bidang studi ternyata yang agak menonjol kalau di praktiknya itu bidang studi PJOK. Oh. Jadi berarti ada Pak ya yang mata pelajaran yang agak bagus lah gitu, membuat Aldo agak semangat gitu ya? Ada Bu. Iya, jadi berarti masih ada lah istilahnya Aldo ini ada kesenangan gitu di mata pelajaran tertentu gitu Pak ya, jadi tidak semuanya. Bapak sudah menyelidiki alasannya Aldo itu tidak semangat di mata pelajaran lainnya? Sudah Bu, saya mencoba tanya sama teman-temannya Ya. dan juga sampai ke tetangganya si Aldo. Saya mau cari tahu latar belakang dia tidak bersemangat itu. Saya juga tidak memvonis yang tidak juga terhadap Aldo ini. Ya makanya saya mau cari tahu. Dan setelah saya mencari tahu dari teman-temannya dan tetangga itu, ternyata mereka bilang itu bahwa si Aldo ini ya dipengaruhi oleh keluarga. Oh begitu ya Pak ya. Orang tuanya, ayah bagaimana, dan ibunya itu sudah cerai. Oh begitu. Jadi sudah berpisah, ya? Jadi, Iya betul, sudah berpisah mereka. Aldo ini ikut siapa, Pak? Ya. Dan mereka ternyata kedua orang tuanya itu sudah masing-masing, yang ayahnya sudah punya istri baru, yang ibunya juga sudah punya suami baru. Nah, ini lalu nampaknya inilah yang mempengaruhi psikologisnya anak ini, si Aldo ini, ya. Lalu bagaimana sikap Bapak di sekolah? Apakah saat Aldo mendapatkan nilai yang kurang tadi, Bapak bagaimana responnya terhadap Aldo? Apakah marah atau bagaimana, Pak? Ya, terhadap Aldo ini ya, yang nilainya ini Bu, terhadap segala nilai yang saya lihat, kemudian saya sudah menyelidiki permasalahan di keluarganya itu, ya saya terhadap anak ini di satu sisi ya saya merasa kalau saya ini gagal juga setelah saya tahu kalau keluarganya ini itu ya ternyata broken home. Lalu saya juga merasa ada suatu hal yang gagal dalam diri saya. Saya merasa ya tidak menjadi orang tua yang sebaik mungkin di sekolah untuk menggantikan kedua orang tuanya. Iya. Harusnya saya harus tahu kalau Saldo ini kan kurang kasih sayang otomatis Bu ya. Iya. Seharusnya kan saya sebagai guru menjadi pengganti orang tua di sekolah, memberikan kasih sayang pada dia. Tapi pada kenyataan kadang-kadang saya tuh ya marah kepada si Aldo ini ya, karena saya beri nasihat dan sebagainya itu dia enggak mau mengikuti nasihat saya. Jadi kadang-kadang saya tuh kesal dan marah juga. Iya. Jadi wajar Pak, posisi guru mau sebagaimanapun tetap tidak bisa menggantikan posisi kedua orang tua, peran orang tua di rumah gitu. Jadi Bapak perasaan seperti itu wajar menurut saya.
ingin menggantikan posisi peran kedua orang tua di rumah, tapi si anak tidak bisa gitu ya Pak. Itu menurut saya hal yang wajar. Nah, dengan apa? Dengan hal-hal yang terjadi tadi, bagaimana Bapak bisa melakukan sesuatu untuk Aldo? Usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki sikap-sikap Aldo ini? Saya coba lagi lah Bu. Ya, Ya. saya akan lebih mendekati Aldo. Saya ingin berbicara dengan si Aldo ini, berbincang-bincang, dan ya kalau bisa saya coba untuk menemui orang tuanya. Ya, memang manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi ya Pak. Jadi menurut saya memang Aldo ini kurang terpenuhinya kebutuhan kasih sayang di rumah. Jadi saat di sekolah, si Aldo ini ingin mendapatkan itu, ingin mendapatkan kasih sayang yang tidak terpenuhi selama di rumah. Nah, mungkin saja hal itu diharapkan Aldo itu berasal dari Bapak gitu. Jadi, saya menyarankan untuk Bapak untuk tidak terlalu emosi dalam menyikapi Aldo ini. Jadi Bapak ajak bicara dan tidak saat bicara itu cari topik-topik yang ringan dan tidak menyangkut pautkan dengan pelajaran dulu gitu Pak. Misalnya dengan hobinya atau makanan kesukaannya atau hal-hal yang sedang viral terjadi itu kan membuat anak tertarik untuk berbicara gitu. Nah, apakah Bapak sudah berusaha mendekati Aldo selama ini? Ya, sudah saya dekati Bu. Tapi sulit ya Pak ya? Ya sulit. Makanya ya saya cobalah dengan adanya saran dari Ibu untuk lebih mendekati dia. Saya coba untuk mengambil hatinya si Aldo dan berbicara topik-topik yang di luar mata pelajaran lah, yang untuk di secara Iya ya. Ya, Bu. Mungkin Aldo ini pernah Bapak marahi, kemudian sedikit trauma gitu. Jadi saat Bapak mendekati itu dipikirnya mau memarahi. Jadi Aldonya udah males duluan gitu mungkin ngomong dengan Bapak ya. Pak, kira-kira misalnya nih dibuat angka gitu. Usaha-usaha yang selama ini Bapak lakukan itu sudah berada di angka berapa? Jika dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira usaha Bapak ini sudah di angka berapa, Pak? Ya. Kira-kira di angka 6 lah, Bu. Selama ini usaha saya untuk dengan si Aldo ini. Berarti masih kurang ya, Pak ya? Kalau angka 6 itu istilahnya kalau kita masih remedial gitu. Bagaimana Bapak untuk memperbaiki angka itu? Untuk membuat lebih lah. Jadi bagaimana usaha Bapak ke depannya? Ya, saya coba untuk lebih membuat dia bersemangat dalam belajar, terutama ya. Saya mencoba untuk itulah Bu, saling mendekati si Aldo ini ya, untuk lebih mendengarkan dia dari hati ke hati ya. Yang jelas saya memahami dia ya. Nah, ada satu lagi kan sekarang itu saya cobalah Bu ya, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan. Iya Pak. Itu kan katanya itu kan pembelajaran yang bisa untuk memenuhi kebutuhan anak, yaitu kebutuhan si Aldo yang bagus, Pak. Yang membutuhkan kebutuhan salah satu adalah rasa kasih sayang. Ya, mudah-mudahan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya bisa memenuhi kebutuhan si Aldo ini, Bu. Iya, bagus Pak. Itu ide bagus. Jadi memang gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Kalau Bapak bilang tadi Aldo sangat semangat di pelajaran PJOK, mungkin gaya belajarnya Aldo itu termasuk gaya belajar kinestetik yang dia suka belajar sambil bergerak.
Nah, kalau Bapak mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi, itu saya rasa cukup bagus. Siapa tahu nanti Aldo jadi semangat kan, nilainya bisa meningkat. Nah, untuk menjaga konsistensi dari rencana Bapak tadi, kira-kira Bapak ada sesuatu dukungan dari orang lain atau hal lain? Ya, Ya, tentunya kalau ya masalah seperti ini saya memang butuh dukungan dari yang lain, Bu. iya. Ya terutama ya kawan-kawan guru lah. Saya berharap ya mereka bisa berkolaborasi untuk bisa membuat Aldo ini lebih baik. Karena Iya, kan bukan hanya saya, ya yang lain juga bisa juga ya untuk memberikan pengajaran kepada si Aldo. Ya siapa tahu ya iya, dengan iya. guru yang lain apa dengan nasihat guru yang lain dia bisa berubah itu loh, Bu. Iya, itu ide Saya bagus, butuh Pak. dukungan Ya, dari teman-teman, Bu. ya. Ya, Jadi memang di kelas Bapak kan tidak mungkin hanya Bapak yang mengajar kan, banyak Bapak Ibu guru lain yang mengajar si Aldo. Nah, Bapak boleh berkolaborasi dengan beliau-beliau itu sehingga siapa tahu Aldo bisa sedikit terbuka dengan salah satu guru sehingga kan si Aldo ini bisa curhat lah permasalahannya dan siapa tahu salah satu dari Bapak Ibu guru bisa membantu Aldo dalam memberikan semangat saat untuk bersekolah, untuk belajar di sekolah. Nah, ya, kira-kira mudah-mudahan. bagaimana perasaan Bapak saat ini? Setelah sedikit perbincangan ini, apakah sudah Ya, merasa terbantu, Pak? ya, saya merasa terbantu dan Iya, saya merasa lega ada beberapa solusi tadi yang saya dapatkan untuk mengenai masalah Aldo ini. iya, iya. Jadi dengan saya berbicara eh, sama ibu kepala sekolah, jadi Iya, saya ada sedikit lega lah untuk masalah Aldo ini. Unek-unek saya yang ada dalam hati ini sudah bisa saya ungkapkan gitu. iya. Mm-mm. Semoga bisa cepat terselesaikan ya, Pak, dan Aldo bisa kembali semangat untuk bersekolah dan menuntut ilmu bersama teman-teman semuanya. Iya, Bu. Ya, Itu harapan saya terhadap Aldo. amin, amin. Oke, Oke, Ibu, Iya, saya rasa cukup untuk hari ini. iya, Pak. Terima kasih Ibu telah memberikan solusi untuk saya terhadap murid saya si Aldo dan saya mohon pamit untuk kembali ke kelas. Kebetulan di kelas pun koreksian saya masih banyak ini, Bu. Iya, Ada sama-sama, tugas-tugas Pak. anak. Iya, Ya. jadi saya juga mengucapkan dan mendoakan semoga permasalahan di sekolah ini, khususnya tadi permasalahan Bapak dengan si Aldo bisa segera terselesaikan. Silakan Bapak jika akan kembali melanjutkan aktivitas. Saya persilakan. Oke, makasih Bu. Mari Iya, Bu, saya sama-sama. pamit dulu. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bu Ainun memberikan hasil observasinya terhadap praktik coaching saya dengan Pak Karpus. Baik, dari pengamatan saya antara coach dan coachee dalam percakapan coaching ini untuk apa? Untuk kompetensinya yang ingin diobservasi itu udah terlihat bagus, maksudnya udah bisa diungkapkan untuk untuk permasalahan yang sama si coach ini, dan si coach memberikan suatu ide atau solusi untuk membantu permasalahan si coach. Jadi intinya dalam percakapan coaching ini semua aspek yang dihadapi oleh si coach ini udah bisa diatasi dengan baik dan insya Allah itu solusinya sangat baik sekali. Ya, terima Dan kasih itu, Bu Ainun. dan untuk hal-hal
Dan ketercapaian tujuannya udah sangat bagus, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah ide solusi yang baik untuk permasalahan Pak Karpus di sekolah Bapak. Ya. Dan semuanya secara keseluruhan sudah bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Ainun. Kita lanjut kasus yang kedua ya. Baik. Selamat malam Bu Ainun, Bu Lia. Selamat Senang malam, berjumpa. Selamat malam, Pak. Coaching malam hari ini. Ya, pada kasus yang kedua ini saya berlaku sebagai observasi. Sebelum saya lanjutkan coaching kita, ya Bu Mainun sebagai coach-nya ya, coach-nya ya. Iya. Oke. Ya, Pak. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan di awal pada praktek coaching ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian pengamatan saya pada praktek coaching ini. Rubrik yang pertama yaitu tentang penilaian coaching menggunakan alur Tirta. Saya ingin di dalam praktek coaching ini nampak tujuan daripada coaching, kemudian identifikasi masalahnya, identitas ya. Iya, identifikasi masalah. Ya, kemudian identifikasi masalah kan? Identifikasi Ya, masalah. kemudian ya reaksi, rencana aksi maksud saya. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian kompetensi coaching. Ya, rubrik nilai yang kedua adalah kompetensi coaching. Ya, baik. Nah, itu untuk rubrik penilaian. Sekarang saya mau tanya kepada Bu Mainun, ya, apa saja kompetensi coaching yang nanti akan kita kembangkan pada praktik coaching ini, Bu? Dalam praktik coaching saat ini, kompetensi coaching yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam yang lebih spesifik lagi, saya ingin diobservasi masalah ini sebagai pendengar dulu, Mas, Pak, pendengar yang aktif. Jadi saya akan mendengarkan dulu bagaimana untuk permasalahan, apa kendala yang dihadapi, seperti itu. Untuk bisa nanti memunculkan ide-ide baru, mungkin akan memberikan solusi. Oke. Berarti di situ sudah tercakup, saya dengar itu indikator ketercapaian ya tentang kompetensi spesifik yang ingin Ibu ya dapatkan atau harapkan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Mainun dan Bu Lia untuk melakukan praktek coaching ini. Assalamualaikum Bu Ainun, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ibu ada waktu luang hari ini, malam ini? Bisakah saya bicara sebentar, Bu? Alhamdulillah.
Bisa Bu, bisa. Silakan Bu. Iya. Jadi saya ada sedikit masalah Bu dengan Ibu Ani di sekolah itu. Iya. Jadi saya ingin sedikit ngobrol lah dengan Ibu supaya ada solusi dari permasalahan saya dan Bu Ani, dan hubungan saya dan Bu Ani kembali membaik, Bu. Gitu. Iya. Jadi Oke. bisa Ibu ini. Silakan Bu. Langsung saja ya Bu, saya ceritakan permasalahannya. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi ceritanya itu beberapa bulan yang lalu, Ibu ingat ya? Ibu ingat nggak itu siswa saya yang bernama Ferdi? Ya, gimana Bu? Si Ferdi itu kan agak kurang ya Bu dalam menerima pelajaran. Jadi nilai-nilainya itu rendah lah dibanding teman-temannya dan ada keterlambatan kemampuan gitu Bu. Nah, waktu itu ibunya si Ferdi itu meminta saya untuk mengeleskan Ferdi. Cuman saya kan nggak bisa karena rumah saya jauh Bu dari rumah Ferdi itu. Jadi saya nggak mungkin dari sekolah kemudian bolak-balik. Lalu saya memberi saran kepada ibunya Ferdi itu untuk mengeleskan ke tempat Ibu Ani saja gitu. Dan beliau pun setuju. Nah, ternyata waktu selesai ulangan akhir semester kemarin, nilai Ferdi itu hampir sempurna, Bu. Jadi yang biasanya Ferdi itu nilainya, maaf bukannya saya menyepelekan kemampuannya si Ferdi, cuman saya rasa sangat tidak mungkin gitu loh, jika nilainya tiba-tiba menjadi sempurna itu rasanya kok aneh gitu kan. Nah, setelah saya tanya ke Ferdi, ternyata si Ferdi ini mendapat soal bocoran Bu dari Bu Ani. Soal ulangan itu sudah disampaikan ke Ferdi sebelum ulangan. Jadi si Ferdi itu sudah tahu jawabannya dan hafal jawabannya. Sehingga nilainya itu bagus semua karena memang sudah tahu jawabannya, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira Ibu gimana nih masalah permasalahan dengan Bu siapa tadi Bu Ani. Ernest ya? Bu Ani, Nah, Pak. untuk permasalahan Bu Ani, Bu. Ya, Bu Ani ya? Iya, oh iya. iya. Dengan permasalahannya dengan Bu Ani itu, apakah Ibu sudah pernah maksudnya ngobrol menyampaikan permasalahannya itu atau bagaimana Bu? Nah, itu sudah Bu. Jadi setelah saya mendapat informasi dari Ferdi tadi, saya langsung menemui Bu Ani dan mengkonfirmasi apakah benar demikian yang dikatakan Ferdi tadi apakah benar gitu. Dan ternyata memang benar Bu. Jadi memang Bu Ani itu memberikan soal ulangan itu ke Ferdi sebelum ulangan terjadi. Jadi membocorkan gitu loh supaya nanti pas ulangan tuh nilainya bagus dan jadi terlihat lesnya itu berhasil gitu loh Bu. Saya udah bilang ke Bu Ani itu kalau misalnya jangan seperti itulah, tidak baik kan, artinya kan tidak membuat anak tuh jujur gitu kan, tidak artinya Ferdi kan tidak melaksanakan ulangan itu sesuai dengan kemampuannya karena sudah mendapat bocoran terlebih dahulu kan. Tapi Bu Ani tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa itu tidak masalah. Katanya hak dia memberikan soal dari manapun itu memang hak dia gitu. Jadi itulah yang membuat saya emosi dan akhirnya hubungan kita tuh jadi renggang gitu Bu. Oh, seperti itu. Mungkin begini Bu, mungkin Ibu nanti bisa setelah kira-kira emosi udah agak mereda,
bisa diomongkan baik-baik bagaimana solusinya untuk menangani hal seperti ini. Jadi biar anak-anak itu tidak terbiasa Bu dengan hal-hal seperti itu, dalam artian dibantu dari belakang lah istilahnya ya Bu ya. Jadi gimana Bu? Kira-kira gimana usaha Ibu nanti untuk bisa ngobrol santai begitu Bu dengan Bu Ani itu? Ya, setelah rencana saya memang saya akan ini Bu, ngobrol lagi lah dengan Bu Ani secara baik-baik. Maksudnya nggak apa-apa lah untuk kasus Ferdi ini sudah terlanjur terjadi, tapi saya minta ke depannya itu supaya tidak diulangi lagi gitu. Ya supaya anak-anak tuh bisa mengerjakan soal itu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Seandainya Ibu Ani memberikan soal, ya jangan sama persis dengan soal ulangan gitu kan. Jadi coba cari soal yang serupa tapi tak sama gitu kan nggak apa-apa daripada yang sama persis. Gitu. Cuman saya belum tahu Bu ini apa reaksinya Bu Ani nanti bagaimana. Saya belum bisa memperkirakan. Takutnya nanti beliau itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya gitu. Saya sendiri juga salah sih Bu karena tidak bisa menjaga rahasia soal. Karena waktu itu saya meminta Bu Ani untuk mengeprintkan soal saya. Jadi mungkin dari situlah Bu Ani tahu. Seandainya saya bisa menyimpan rapat-rapat rahasia soal itu kan hal ini juga tidak mungkin terjadi gitu kan Bu. Jadi ya saya salah juga gitu. Baik, kira-kira nanti ini untuk kedepannya rencana Ibu untuk menangani apa? Untuk supaya tidak terulang hal seperti ini lagi, bagaimana Bu? Ya itu Bu, saya akan menjaga rahasia soal yang pertama. Yang kedua, anak-anak saya, anak-anak di kelas, siswa-siswa saya itu saya minta untuk jujur. Jadi jujur dan untuk kasus Ferdi tadi kan karena sudah terlanjur mengerjakan soal yang sudah tahu jawaban sebelumnya, maka saya akan ulangi lagi Bu. Saya akan khusus untuk Ferdi ini saya ulangi lagi ulangannya dengan soal yang berbeda. Dan untuk Ibu Ani, saya akan menemui beliau lagi. Mungkin saya akan ngajak orang ketiga Bu. Kawan Bu Rosi itu kan beliau sudah senior ya, mungkin bisa bijak lah membantu menyelesaikan permasalahan kami berdua tuh. Baik, dari permasalahan Ibu tentang si Ferdi ini, jadi kita mengusahakan untuk supaya anak-anak itu terbiasa jujur. Jadi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pelajari itulah hasil kemampuan mereka dalam belajar. Dan untuk Ibu Ani, jadi kita mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Jadi anak itu takutnya nanti ke depannya apa supaya tidak ada anak-anak itu mengharapkan lagi soal-soal yang seperti itu, yang ada bocoran dan segala macam ya Bu ya. Iya Bu. Jadi alangkah baiknya mari kita bersikap jujur dan saling bekerja sama demi kepentingan anak-anak kita di sekolah. Iya. Saya baik, pun selalu mengajarkan demikian Bu. Berikutnya nih. Iya. Ya, itu usaha Ibu, apa yang udah Ibu usahakan untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Ani maupun untuk memperbaiki apa hasil ulangannya si Ferdi ini itu udah baik Bu, itu udah bagus sekali Bu usaha Ibu. Semoga nanti untuk kedepannya hasilnya lebih maksimal lagi. Iya, semoga ya Bu. Semoga dengan Oke, Bu, usaha yang saya lakukan, percakapan kita saat ini. Iya, semoga dengan usaha yang akan saya lakukan ini bisa memperbaiki hubungan saya dengan Bu Ani. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya.
Saya cukup lega dan terbantu atas Amin. permasalahan saya Harapan ini. kita bersama. Semoga Ya Bu, sama-sama. iya. Semoga masalah saya cepat terselesaikan ya Bu ya. Ya sudah kalau begitu Bu, terima kasih sekali lagi. Amin. Semoga semuanya kembali saja. Ya. Semoga Sama-sama Ibu. ya. Mari Bu, saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke. Masih direkod ya Bu? Masih. Terima kasih Bu ya dan Bu Ainun ya. Dari yang saya lihat ya dari coaching antara Bu Lia dan Bu Ainun ya, dari segi Tirta sudah lihat dengan baik di mana Bu Lia sudah menyampaikan Bu Ainun sudah menanya pada pembicaraan, kemudian identifikasi masalah juga sudah nampak, ditambah lagi rencana aksi saya dengar bahwa akan ya dengan perbaiki hubungan dengan Bu Ani dengan yang terbaik lah ya. Juga dari sudah mendengar juga dan ya dan Mainun juga Ya Pak. Kayaknya Bu Mainun sudah mendengarkan dengan baik ya, apa yang disampaikan oleh Bu Lia. Ya, silakan lanjutkan. Selamat malam Pak Karpus dan Bu Ainun. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Ya, di sini saya sebagai observer akan mengamati jalannya praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Karpus sebagai coach dan Bu Ainun sebagai coachee. Nah, sebelum praktek coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian pada praktik coaching kali ini. Jadi yang akan diamati yaitu tentang jalannya coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yaitu yang pertama tujuan dari coaching, dan kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, lalu tanggung jawab. Jadi diharapkan nanti pada praktek coaching yang akan dilakukan harus memenuhi alur Tirta tadi ya, Bapak Ibu. Baik Pak Karpus, sebelum Bapak mulai melakukan praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tentang kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan pada praktek coaching kali ini. Apa itu, Pak? Ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 kan? Iya. Itu ada kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang ingin kembangkan adalah yang spesifiknya, yaitu yang pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi untuk kompetensi yang ingin Bapak
capai yang spesifiknya Bapak memilih untuk memberi pertanyaan yang berbobot. Ya Pak, jadi saran saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu Bapak bisa menggunakan kata tanya bagaimana, apa, dan kalau bisa nanti dihindari menggunakan kata tanya mengapa dan apakah, karena itu kan pertanyaan tertutup gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan kata tanya bagaimana, apa, nah contohnya seperti itu. Jadi nanti coach kan bisa mengembangkan jawabannya. Lalu Pak, indikator apa yang indikator ketercapaian yang bagaimana yang dinyatakan tujuan dari coaching ini berhasil? Jadi coaching ini dinyatakan berhasil jika terpenuhinya suatu indikator. Nah itu apa Pak kira-kira? Ya, harapan saya sebagai coach, saya menginginkan coach saya itu menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Yang pertama, yang kedua, saya ingin ya coach itu menimbulkan ide-ide baru gitu Bu di dalam coaching ini. Iya. Ya, bagus ya Pak. Jadi nanti coach itu bisa menemukan, menggali sendiri apa yang ingin coach capai gitu ya. Jadi semuanya tetap kembali ke coach. Bapak sebagai coach nanti bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak ya. Baik Pak Karpus, silahkan dimulai. Bisa dimulai praktek coachingnya. Semoga nanti bisa lancar ya Pak ya. Silakan Pak, dimulai. Silakan Bu Ainun dan Pak Karpus dimulai praktik coachingnya. Oke. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Pagi Pak. Silakan Bu Ainun sebagai coach ya. Gimana Pak? Bapak sehat Pak? Iya Bu. Iya. Bapak gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan Bu, sehat. Baik. Pada kesempatan yang santai ini, Ibu mau bicara apa kira-kira kepada saya? Mumpung saya ada waktu, ya saya bisa mendengarkan Ibu mau bicara, mendengarkan Ibu ya ngomonglah apa yang ingin Ibu utarakan, mungkin ada masalah dan sebagainya. Silakan Bu. Iya Pak. Pertama-tama saya mohon maaf ya Pak. Mohon waktunya, meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Dan semoga nanti saya mendapatkan solusi atau jalan keluar yang terbaik dari permasalahan saya ini dan dari Bapak. Begini Pak, saya itu ada sedikit kendala istilahnya tuh Pak dalam pembelajaran anak-anak tuh. Karena yang selama ini saya jalankan itu pembelajaran itu anak-anak kelihatannya kurang menarik, kadang ada yang suka malas-malasan, ada juga yang kadang tidak mau mendengarkan, istilahnya tuh nggak peduli gitu Pak dengan cara saya memberikan pembelajaran. Jadi saya ingin merubah atau berusaha mencari atau meningkatkan bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih semangat lagi, lebih menarik gitu Pak dalam pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Oh, seperti itu Bu ya.
Baik Bu, saya ingin tahu bagaimana metode pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan selama ini. Kalau pembelajaran saya yang saya lakukan selama ini, saya setiap harinya tuh memang meminta anak untuk saya menyiapkan buku cerita, begitu Pak, menyiapkan buku cerita. Nah nanti saya meminta anak untuk menceritakan kembali buku cerita bergambar, walaupun mereka belum bisa menulis, belum bisa membaca, tapi dari gambar itu mereka minimal bisa menangkap apa yang cerita yang ada di situ, seperti itu, dengan bahasa yang sederhana. Setelah itu saya lanjutkan dengan paling metode ceramah sih Pak, yang sering saya lakukan itu. Mungkin itu kali ya Pak, yang bikin anak-anak itu cepat bosan. Dan setelah itu saya lanjutkan dengan pemberian tugas. Biasanya kami seperti itu Pak. Iya. Jadi Ibu menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas Ibu ya. Nah, tadi saya dengar ya. Jadi, iya Pak. Nah, iya. Dari metode ceramah, pemberian tugas itu saja, ya menurut Ibu itu membuat anak ya tidak semangat di dalam belajar ya. Nah, lalu dari melihat itu, Pak. Semangat anak kurang belajar itu, bagaimana terobosan yang ingin Ibu lakukan supaya anak itu punya niat atau punya semangat lagi dalam belajar, Bu? Saya berniat ingin membuatkan untuk pembelajaran di semester depan itu, Pak. Saya ada ide untuk membuat media pembelajaran itu yang ada tampilan video animasinya, yang ada poster-poster gambar yang menarik minat anak untuk belajar, dan di samping untuk dan bisa mengurangi penugasan yang monoton seperti itu Pak. Jadi karena saya lihat di YouTube itu banyak sekali tuh media-media pembelajaran yang dari animasi, video animasi, terus dari ada poster-poster gambar menarik. Anak-anak itu sepertinya tuh menarik sekali Pak. Makanya saya berniat untuk berusaha bagaimana caranya untuk mewujudkan itu semua Pak. Jadi saya akan mencari tahu bagaimana cara mendesain, membuat poster itu, dan saya akan mencarikan video animasi yang sekiranya tuh bagus untuk anak-anak dan sesuai dengan perkembangan anak didik saya, seperti itu Pak. Jadi mereka lebih menarik untuk ikut belajar, lebih semangat, seperti itu Pak. Oke, itu ide yang bagus ya, betul. Sekarang ini memang sesuai dengan zamannya ya, zaman gadget, ya, zaman sudah semakin modern ya. Tentunya di dalam pembelajaran itu pun memang bisa kita gunakan ya hal-hal atau sesuatu yang bisa membuat anak menarik. Dan sekarang ini kan internet kita sudah bisa ya, jadi kita bisa gunakan YouTube untuk ya menampilkan tampilan-tampilan yang menarik bagi anak yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, Bu, selain itu bisa juga Ibu ya membuat animasi yang menggunakan aplikasi Canva, Bu. Ya. Nah, di situ itu banyak ya gagasan-gagasan, bahkan ya animasi-animasi yang bisa membuat anak menarik, apalagi kalau sampai
dibawa pada proses pembelajaran. Saya yakin itu bisa membuat anak ya semangat, niat dalam belajar. Iya, Oke, Pak. Bu. Nah, selain itu bagaimana? Apa Ibu punya ya ide-ide selain buat poster, kemudian animasi di YouTube itu? Ya, bagaimana Bu? Ide barunya selain itu? Saya ingin ini Pak, saya di samping ada menampilkan video animasi dan membuat poster-poster pembelajaran dan buku cerita, saya ada keinginan Pak untuk mengajak anak itu belajar di luar sekolah Pak. Ya, supaya anak-anak itu merasakan suasana baru seperti itu Pak. Jadi tidak monoton di dalam kelas. Mungkin itu mungkin faktor penyebab anak itu juga terasa bosan sekali itu Pak ada di dalam kelas. Jadi menurut saya kalau anak-anak itu diajak keluar, belajar di luar, jadi mungkin anak-anak itu akan lebih semangat seperti itu Pak. Oke. Boleh saja itu Bu ya. Oke. Selama ini Ibu sudah melakukan hal yang baik pada anak. Nah, kalau skala itu berada di angka berapa? Kalau selama ini saya rasa saya berada di posisi skala 6 mungkin Pak. Karena mungkin saya kurang berusaha mencari atau kurang peka mungkin Pak untuk mencari bagaimana solusi dari yang cepat dan tepat dari permasalahan anak-anak ini dalam kelas Pak. Tadi kan Ibu bilang ya skala Ibu cuma sampai pada angka 6. Nah, berarti dalam angka 6 ini itu skala cukup lah. Nah, kalau dengan demikian berarti Ibu harus ya mengambil terobosan baru untuk metode-metode yang lebih baik lagi agar punya angka 6 ini meningkat menjadi 8 atau 9 bahkan lebih sempurna lagi. Maka dengan demikian maka anak pasti saya yakin niat di dalam belajar. Oke, baik Bu. Tadi saya dengar ada metode-metode terobosan-terobosan baru. Maka ya, bagaimana Bu? Rencana Ibu ini kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Rencananya saya akan memulainya minggu depan Pak. Karena begitu di semester depan itu kan nggak lama ya Pak ya. Jadi saya akan memulai minggu depan, jadi dalam waktu seminggu itu sudah siap dieksekusi nanti ketika semester depan itu dimulai. Oke, baik Bu. Ya, nah tentunya di dalam segala rencana-rencana kita itu ya tidak bisa lepas dari orang lain Bu ya. Iya Pak. Bagaimana menurut Ibu ya? Karena terus terang Bu, namanya suatu rencana itu saya mendukung Ibu untuk melakukan sesuatu. Ibu boleh ya tak bantu siapa, tak dukungan siapa, saya perbolehkan ya. Nah, kira-kira gimana Ibu? Apa atau ya siapalah yang Ibu percaya untuk bisa memperlancar proses rencana Ibu ini, entah itu buat ya animasi melalui YouTube atau mau buat poster-poster yang menarik itu. Baik Pak,
rencananya saya akan minta bantu dengan operator Pak. Kebetulan beliau juga sering mendesain poster, sering membuat poster-poster pembelajaran, dan beliau juga sepertinya tuh jago sekali Pak dalam mendesain pembelajaran media-media pembelajaran seperti itu. Dan saya lihat beliau tuh untuk koleksi-koleksi posternya itu bagus-bagus seperti itu Pak. Jadi saya berniat untuk meminta bantu beliau. Dan untuk video animasi ini kebetulan Pak ada kawan saya satu sekolah. Beliau tuh mempunyai koleksi video animasi anak-anak gitu Pak. Karena mungkin beliau bisa membantu saya dalam menyiapkan atau memilih video animasi yang kira-kira cocok, yang kira-kira sesuai dengan perkembangan anak-anak di sekolah. Karena saya kan di TK Pak, jadi anak-anak itu supaya lebih merasa terundang, merasa menarik untuk mengikutinya Pak, seperti itu. Oke Bu. Ya, berarti ada 2 orang ya yang bisa membantu Ibu. Ya, oke. Kalau begitu saya tunggu kabarnya ya minggu depan Bu ya. Siap Pak, Insya Allah mudah-mudahan saya tidak ada kendala dan semuanya lancar Pak. Dan terima kasih banyak nih Pak obrolan solusi dan ide-ide yang Bapak berikan. Insya Allah saya akan berusaha untuk melakukannya. Semoga hasilnya lebih maksimal dari sekarang Pak. Oke, baik Bu. Nah ya, Ibu kan sudah bicara saya, sudah mengungkapkan Ibu dan kemudian terobosan-terobosan Ibu. Lalu bagaimana? Ada perasaan Ibu setelah Ibu ya melakukan perbincangan ini bersama saya? Perasaan saya tuh sekarang jauh lebih lega, lebih lebih tenang Pak, karena saya udah ada dapat gambaran, dapat ide dari Bapak tentang masalah saya tentang media pembelajaran anak-anak ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak atas ide-idenya, atas solusi yang Bapak berikan. Semoga nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Oke, sama-sama Ibu. Ya, rencananya tercapai ya Bu ya. Oke, iya Pak. Ibu. Terima kasih Pak Karbus dan Bu Ainur sudah memberikan contoh praktek kucing yang sangat bagus ya. Saya sebagai pengamat dari tadi sudah cukup tahu bahwa Bapak dan Pak Karbus khususnya sebagai coach itu telah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya itu sudah nampak ya Pak. Lalu Pak, saya ingin menanyakan terkait indikator yang di awal tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin indikator coaching ini dapat dikatakan berhasil itu jika tadi Bapak katakan kunci mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sepanjang coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk membangkitkan ide-ide dari kunci Bapak tadi? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk supaya indikator tadi tercapai itu apa, Pak? Menurut Bapak apa? Menurut saya waktu selama coaching ini ya untuk menimbulkan ide-ide baru tadi itu adalah sesuai dengan spesifik yang saya mau kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, hingga tadi dengar ada ide baru. Yang pertama tadi ya mau menggunakan animasi-animasi yang melihat dari tampilan di YouTube itu, kemudian menggunakan pembelajaran di luar ruang kelas
tadi dari Bu Muhammad itu. Jadi dari situ dari pertanyaan itu bisa memunculkan ide baru di Kuaci. Itu Bu Muainun. Iya, memang saya lihat tadi dari sedikit pertanyaan Bapak saja sudah Bu Ainun itu bisa apa ya, ide-idenya tuh muncul semua gitu. Jadi saya rasa sudah cukup berhasil coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Ainun tadi. Dan berdasarkan catatan pengamatan saya selama praktek coaching berlangsung, itu Ibu Ainun sudah menyampaikan di awal tujuan dari coaching, tujuan yang beliau inginkan dari praktek coaching ini. Kemudian sudah identifikasi masalah pun juga sudah disampaikan, sudah terlaksana ya. Lalu rencana-rencana yang akan dilakukan pun sudah nampak dan tanggung jawabnya pun sudah di tahap tanggung jawab pun sudah muncul. Jadi memang sudah saya amati memang sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Nah, ini terkait dengan Pak Karpus, kompetensi yang tadi disampaikan di awal ya. Itu kan Pak Karpus ingin mengembangkan kompetensi yang dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, misalnya nanti Pak Karpus melakukan coaching lagi, atau pada praktik coaching selanjutnya, itu kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak capai? Yang ingin Bapak kembangkan? Selain mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, rencana ya ada 2 kompetensi lagi kan? Ya, maka selanjutnya ya saya mau menjadi orang yang pendengar yang aktif dari Kuaci saya. Iya. Kemudian ya tentunya kehadiran penuh itu perlu. Karena dengan kehadiran penuh itu maka ya hati dan pikiran kita hanya terfokus kepada Kuaci kita saja. Jadi kedepannya ya saya berharap ya saya sebagai coach bisa menghadirkan diri saya kepada Kuaci dan juga saya setia mendengarkan Kuaci saya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagus. Terima kasih Pak. Sudah sangat jelas ya penjabaran yang Bapak sampaikan tadi. Semoga untuk praktik coaching kali ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita dalam rangka melaksanakan praktik coaching selanjutnya. Cukup sekian dari saya sebagai pengamat. Terima kasih atas waktunya Bu Ainun dan Pak Karpus. Semoga kita semua dilancarkan segala aktivitas yang akan dilaksanakan di tugas-tugas berikutnya. Ya, terima kasih Pak, Bu. Amin. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ya.